Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya untuk siswa-siswi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi, dan semoga kondisi kalian tetap diberi kesehatan, tetap diberi kelancaran dan kemudahan, dan semoga pertemuan kita hari ini bisa menambah manfaat keilmuan kita dan juga mendapatkan manfaat untuk pribadi kita masing-masing. Hari ini untuk materi pendidikan jasmani kita akan mempelajari tentang materi atletik nomor lompat, di mana kita akan masuk ke cabang olahraga lompat jauh. Ya. Kita mulai. Yang pertama nanti akan kita bahas yaitu tentang pengertian lompat jauh itu sendiri. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimana seorang atlet harus mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melakukan lompatan sejauh-jauhnya. Jadi pengertian lompat jauh itu sendiri, lompat jauh itu masuk ke dalam cabang olahraga atletik nomor lompat. Teknis gerakannya, seorang atlet itu harus menggabungkan, mengkombinasikan antara kecepatan, kekuatan, dan kelincahan yang dia miliki untuk melakukan lompatan sejauh-jauhnya sebagai tujuan akhir dari lompat jauh itu sendiri. Karena lompat jauh tujuan akhir yang diukur adalah lompatannya. Jelas? Berikutnya, setelah kita memahami tentang pengertian dari lompat jauh itu sendiri, kita akan masuk ke fase-fase lompat jauh, di mana yang pertama adalah fase awalan. Bagaimana bentuk fase awalan itu sendiri, teknik melakukannya? Fase awalan dilakukan dengan cara melakukan kecepatan lari pada lintasan. Jadi seorang atlet akan melakukan awalan itu pada lintasan khusus lompat jauh, di mana dia melakukan lari dengan kecepatan tinggi tanpa merubah intensitas kecepatannya. Karena awalan yang baik akan menghasilkan akhir yang baik juga, atau akhir yang bagus, akhir yang maksimal di sana. Jadi awalan itu penting saat melakukan lompat jauh. Teknik melakukan awalan itu. Kemudian fase tolakan. Bagaimana cara melakukan fase kedua atau fase tolakan ini? Fase tolakan dilakukan dengan cara kaki terkuat atlet melakukan tolakan atau dorongan pada papan tolakan dalam lintasan yang sudah ditentukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi setelah atlet melakukan awalan dengan kecepatan lari, kemudian dia akan menginjak papan tolakan tersebut dengan kaki terkuatnya, entah itu kaki kanan atau kiri, yang penting kaki terkuat menurut atlet tersebut. Adalah fase melayang. Fase melayang ini berarti secara jelas berada di udara, ya, kalau melayang itu. Fase melayang pada lompat jauh itu dibagi dengan menggunakan beberapa gaya. Yang pertama adalah gaya gantung, yang kedua gaya berjalan di udara, dan yang ketiga gaya jongkok dengan teknik yang sesuai aturan. Jadi kemampuan atlet untuk menguasai gaya saat melayang itu sesuai dengan gaya yang disukai atau yang dicantumkan sesuai aturan pada pertandingan di sana. Ya, entah itu gaya gantung, berjalan di udara, atau gaya jongkok. Dan fase keempat, fase pendaratan, ini fase terakhir setelah atlet melakukan fase melayang di sana. Fase pendaratan ini adalah fase sentral, di mana fase pendaratan ya jelas adalah batas ukuran si atlet itu melakukan lompatan di sana. Fase pendaratan dilakukan dengan menggunakan kedua kaki pada bak pasir yang sudah disiapkan untuk mendapatkan hasil yang kemudian dilakukan pengukuran jarak pendaratannya. Jadi fase pendaratan itu dilakukan dengan menggunakan kedua kaki. Bedanya kalau tadi fase tolakan menggunakan satu kaki untuk menolak. Nah, kalau untuk fase pendaratan si atlet itu menggunakan kedua kakinya yang mendarat pada bak pasir yang sudah disiapkan di lintasan tersebut. Ya.
Kemudian setelah selesai mendarat, hasil pendaratan si atlet akan diukur oleh panitia pertandingan dari batas tolakan yang tadi dilakukan gitu. Sampai batas pendaratannya berapa meter yang dicapai si atlet. Jelas ya untuk fase ya. Kita lanjut ke diskualifikasi lompat jauh. Di antaranya adalah satu, saat dipanggil atlet tidak datang. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika giliran si atlet A untuk melakukan tolak lompat jauh, ternyata pas dipanggil oleh panitia, si atlet ini tidak kunjung datang, sehingga panitia akan mendiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Kemudian ada diskualifikasi kedua, melakukan tolakan dengan kedua kaki, yang dimana teknik tolakan oleh atlet lompat jauh itu harus dilakukan dengan satu kaki terkuat. Tapi si atlet tersebut melakukan tolakannya dengan kedua kaki. Itu tidak boleh dan dilarang dan masuk ke dalam zona diskualifikasi lompat jauh. Yang ketiga, saat menolak kaki melewati batas tolakan. Maksudnya seperti apa? Ketika si atlet menolak dengan kaki terkuatnya, ternyata kaki tersebut melewati batas tolakan. Nah, sehingga panitia melihat dan menjadi diskualifikasi walaupun fase yang dilakukan sempurna. Tapi kalau atlet menolak kakinya melewati batas, itu diskualifikasi. Keempat, melakukan pendaratan bukan pada bak pasir atau keluar lintasan. Maksudnya gimana? Setelah atlet melakukan pendaratan, ternyata si atlet mendaratnya bukan pada ketentuan bak pasir tersebut, tapi malah melewati atau malah menyamping dari ketentuan bak pasir tersebut. Makanya itu masuk kepada zona diskualifikasi, tidak boleh dan digagalkan. Kelima, menyentuh area luar pendaratan. Ketika si atlet mendarat, posisi badan tetap berada pada bak pasir, cuma ternyata si tangan atlet megang daerah luar dari bak pasir tersebut. Itu tidak boleh dan masuk ke dalam zona diskualifikasi lompat jauh. Nah, sekarang kita akan memperhatikan untuk gambar lintasan lompat jauh itu sendiri seperti apa, bisa disaksikan pada layar. Nah, di situ lintasannya panjang, kemudian ada bak pasirnya dengan panjang 9 meter dan lebar 2,75 meter. Ukuran baloknya panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, tebalnya 5 cm. Nah, itu panjang lintasannya 11 meter. Itu adalah gambar lintasan lompat jauh. Ya, terima kasih bentuk perhatiannya dalam menyimak penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.